Baik, selama beberapa tahun, beberapa model atom sudah banyak dikenal untuk mengenalkan beberapa teori atom. Model-model atom ini salah satunya yaitu model atom Bohr. Di antaranya, Rutherford menyatakan bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit yang ditentukan dengan baik. Namun, adanya ketidakpastian atau keraguan. Pergerakan elektron pada Rutherford tidak stabil karena setiap partikel yang bermuatan di jalur melingkar memancarkan radiasi elektromagnetik sehingga elektron akan kehilangan energinya dan jatuh ke dalam inti sehingga atom menjadi sangat tidak stabil. Untuk mengatasi keraguan ini, ilmuwan fisika atau fisikawan Niels Bohr pada tahun 1913 mengusulkan model atom yang baru. Model atom yang bagaimana yang Niels Bohr usulkan ini? Pertama kalinya mengusulkan bahwa elektron berputar di sekitar inti atom dalam orbit tertentu dan orbit ini dikaitkan dengan energi tertentu dan disebut juga dengan kulit atau tingkat energi. Kulit atau tingkat energi ini yang diwakili oleh huruf yaitu huruf K, L, M, dan N atau dapat diwakili dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung adalah 2n², dengan n adalah jumlah orbit. Kemudian, orbit yang dekat dengan nukleus memiliki energi yang minimum, sedangkan energi terjauh dari nukleus memiliki energi maksimum. Berikut ini adalah contoh struktur yang digunakan pada atom Bohr. Selanjutnya yaitu teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini lahir setelah munculnya teori atom Bohr. Teori atom Bohr yang menyatakan bahwa ternyata elektron ini memiliki tingkat energi dan dianalisis lebih lanjut. Namun, terdapat kelemahan pada teori atom Bohr, yaitu teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan bahwa atom-atom yang lain selain atom hidrogen ternyata mempunyai perilaku yang sama. Pada teori atom Bohr hanya berlaku pada hidrogen, padahal masih banyak lagi atom-atom yang lainnya. Karena hal tersebut, banyak ilmuwan mempertanyakan atau meragukan teori atom Bohr ini. Dan kemudian lahirlah teori mekanika kuantum dengan ilmuwan Erwin Schrödinger dan James Clerk Maxwell. Dari hasil kesimpulan kedua ilmuwan tersebut, secara fisika keberadaan elektron tidak bisa atau tidak dapat diketahui secara langsung, atau kita tidak bisa menentukan momentum dan posisi elektron secara bersamaan, namun dapat menentukan dengan salah satunya saja. Intinya, elektron tidak tahu keberadaannya di mana, namun dapat memastikan bahwa terdapat elektron di sekitar kita. Mekanika kuantum adalah cabang fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Model atom mekanika kuantum ini menggambarkan elektron sebagai partikel dan gelombang pada saat yang sama, dengan ketidakpastian posisi yang dinyatakan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Model mekanika kuantum ini juga menunjukkan bahwa terdapat daerah kemungkinan ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Model mekanika kuantum ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori ini ditemukan 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Berikut gambaran modelnya. Sampai saat ini, sudah ditemukan 118 unsur kimia, baik unsur alami maupun sintesis. Kemudian, unsur tersebut dimasukkan ke dalam sistem periodik unsur. Daftar sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron atom unsur.
Kolom unsur dari kiri ke kanan diisi menurut kenaikan nomor atom atau disebut dengan periode. Kolom unsur ke bawah diisi berdasarkan kemiripan konfigurasi elektronnya tiap kolomnya, disebut dengan golongan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang jari-jari atom. Lalu, apa sih jari-jari atom itu? Nah, jari-jari atom sendiri adalah jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Lalu, bagaimana kecenderungan jari-jari atom berdasarkan satu golongan dan satu periode? Berikut adalah salah satu contoh di mana jari-jari atom golongan 1A dari atas ke bawah semakin besar. Perhatikan yang titik putih merupakan atom hidrogen, sedangkan titik yang paling terakhir merupakan atom fransium. Selanjutnya dalam satu periode di sini sebagai contoh yakni periode 2 di mana diperoleh informasi bahwasanya dari kiri ke kanan semakin kecil jari-jari atomnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Lalu, bagaimana kecenderungan energi ionisasi unsur dalam satu golongan? Untuk menentukan energi ionisasi, kita dapat menggunakan aplikasi WMO untuk menghitung nilai energi orbital, dan untuk menentukan energi ionisasi, kita dapat melihat jumlah energi yang dibutuhkan. Kemudian berdasarkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam tabel sehingga kita dapat memperoleh informasi bahwasannya energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi Atom Savvy Edu untuk menunjukkan afinitas elektron. Yang pertama yaitu saya akan mengklik Start, lalu memilih tabel periodik. Nah, di sini saya akan memakai unsur golongan 1A yaitu kalium. Nah, pada unsur kalium di sini tertera bahwa kalium memiliki nomor atom 19, nomor massa 37, dan elektron valensinya 1, serta berada pada keadaan yang stabil. Nah, untuk membuat ilustrasi penerimaan satu elektron, kita dapat memindahkan bulatan di bawah ini ke orbital yang paling luar. Oke, setelah memindahkan bulatan tersebut, dapat kita lihat pada lambang unsur kalium terdapat angka negatif 1 yang artinya ia menerima satu elektron dan elektron valensinya menjadi 2. Di sini kalium berbentuk stabil, maka energi yang dibebaskan akan dinyatakan negatif. Nah, kecenderungan afinitas elektron sendiri dalam golongan 1A dari atas ke bawah cenderung semakin mengecil. Hal ini dikarenakan jari-jari atom dalam golongan 1A dari atas ke bawah itu semakin besar. Ketika jari-jari atom semakin besar, maka pengaruh muatan inti efektifnya akan semakin kecil sehingga nilai afinitas elektronnya semakin kecil pula. Begitupun sebaliknya, jika jari-jari atom dari atas ke bawah semakin kecil, maka pengaruh muatan inti efektifnya akan semakin besar, begitu juga dengan afinitas elektronnya akan semakin besar pula. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya itu akan semakin besar. Selanjutnya, saya menggunakan aplikasi WebMo untuk menjelaskan mengenai keelektronegatifan. Di sini saya memilih atom O untuk berikatan dengan atom H, membentuk senyawa H2O. Lalu, agar senyawa ini simetris, kita dapat mengeklik clean up. Nah, di sini senyawanya sudah simetris. Pada aplikasi ini juga kita dapat melihat getaran atom pada vibration. Di sini terdapat 3 getaran. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selain itu, pada aplikasi ini juga kita dapat melihat kesimetrisan dari senyawa H2O dengan mengklik simetri C2V dan show all symmetry element. Lalu pada aplikasi ini juga kita dapat melihat kerapatan elektron pada toolbar orbital.
Nah, jika dihubungkan dengan animasi, kita dapat mengetahui bahwa keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron secara bersamaan. Nah, pada animasi ini, daerah yang berwarna merah menunjukkan